warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Sidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalain wal fariqaini min ardin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha min dunya qad istaghna qad garrahu tu'amul amali Rabbi sabana maqasidana Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina na'takifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Pengurus Musholah Baitul Nur Bapak Bu Rohim beserta staf. Wabil khusus yang hormati pula Pak kita Bapak Haji Jaswadi beserta staf. Wabil khusus yang hormati pula para sesepuh Bapak Haji Naman, para hujjah yang lain-lainnya, Akhinal Kiram, Ustadz Irfan, Ustadz Musli, Ustadz Pak Asir, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mulai selaku hamba Allah Ta'ala dengan memanjatkan puja-puji syukur
Kehadirat lahi Rabbi, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita masih selalu diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya. Yaitu seperti biasa tiap malam Senin kita istiqomah menunaikan kewajiban kita selaku hamba yang mukallaf, yang balik, yang berakal. Di antaranya kita sholat maghrib berjamaah dan taklim, memakmurkan musola. Mudah-mudahan ini salah satu wasilah atau perantara ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi, sampailah ke guru-guru kita, baik itu guru kita dalam kajian fikih, tauhid, Quran, dan tasawuf. Para jamaah kaum muslimin, sebelum kita mulai kajian kitab, mari kita baca Al-Fatihah. Yang pertama kepada almarhum Bapak Dahlan. Mudah-mudahan dengan sedekah kipas angin dijadikan amal jariah, sehingga diluaskan kuburnya, diampuni segala dosanya, dan diberikan alam barzah, nikmat alam barzah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tadi Bang Sumara titip pesan minta dibacakan Fatihah pula ada anaknya yang mau mondok. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Nashahul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat para hamba, bab hati, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, Shahifah halaman 10. Yang punya kitab halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu nafallahu bi'ulumihi fid darin. Wal maqalatu sadisatu, dan makalah atau nasihat yang ke-6. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrijin, kam berapa banyak, min dari, isim mufrad munsharif apabila berkhopat maka baris kasroh, mustadrijin bil jarri wa tanwini wa nida wa al wal musnadi li ismi tamizun hasol. Dalam alfiyah, dalam buatan saya sendiri saya laguin mufrad munsharif rif rofa kudoma nasab kupata khopat ku kasro ja'a mustadrijun ro'aitu mustadrijan marotu bi mustadrijin min. Kamin mustadrijin, jadi dibaca kasro. Berapa banyak dari orang-orang dapat istijrat. Istijrat adalah pemberian Allah tapi Allah nggak suka, disebut istijrat.
seperti kita punya anak bandelnya minta ampun, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit. Dikasih nggak sama orang tua? Dikasih, cuman hati berundel, ngeselin. Disebut istidrak. Berapa banyak dari orang yang istijrat? Nih hati-hati, bisa jadi kita sendiri. Makhudun qalilan bi ni'mati bi aksariha. Diambil sedikit-sedikit nikmat, tiba-tiba jadi banyak. Ini bisa jadi istijrat. Diambil makhudun qalilan diambil sedikit-sedikit bi ni'mati dengan nikmat, bi aksariha dengan sebab jadi banyak. Jadi kalau kita dikasih rezeki dikit tiba-tiba meledak, nah, bisa jadi istijrat. Tinggal kita koreksi diri, sembahyang kagak, ngaji kagak, rezeki banyak terus. Bisa jadi nih istijrat. Bisa jadi sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak, rezekinya banyak. Bisa jadi ini dikasih sama Allah, cuman Allah ngasihnya awas nanti gitu. Allah mah Rahman. Rahman itu Allah mah pengasih kepada orang walaupun dia itu berbuat maksiat. Rahman. Rahim yang belum tentu, Rahim mah di akhirat. Rahman umum. Orang beda agama tapi rajin usaha dikasih. Orang rajin ibadah nggak usaha nggak dikasih. Itulah Rahman. Nah ini Rahmannya Allah jadi istijrat. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, kalau seseorang kena istijrat, cirinya ntar ngeremehin orang yang ibadah. Sholat mulu kayak kagak. Nah hati-hati. Kalau ada hinaan seperti itu, hati-hati. Itu orang yang ngomong kena istijrat. Orang sholat mulu, tonggang tinggi, kayak kagak. Hati-hati. Ada yang begitu? Ada. Pakai jilbab, bawahnya bolong. Jilbab, padahal jilbab mah syariat, kelakuan, bukan jilbab. Kelakuan yang kita bahas, jangan dibawa-bawa ke syariat. Ini hati-hati. Ciri orang yang dapat istijrat, dia mencela orang ibadah. Kayak tunur di malam Senin ngaji mengaji, ngerumpi. Hati-hati tuh yang begitu, dia kena ya. Satu, koreksi diri kita ya. Bisa jadi kita nih rezeki kita banyak, kita ternyata nggak ibadah, bisa jadi istijrat. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak difitnah, ai mumtahinin bil bala, berapa banyak terkena bala, bisanai dengan pujian, ai bikasroti sana innas, berapa banyak itu istijrat, fitnah nih, ujian itu bala berbalik kepada kita. Maka jangan ngarepin dipuji. Berapa banyak jadi fitnah, bahkan di sini diterangkan jadi bala kalau banyak dipuji, bikasroti sana inas, dengan sebab banyak pujian kepada manusia, itu bisa jadi bala. Jadi bala. Apanya? Hatinya gitu tuh. Orang kalau dipuji bahasa Betawi mangkak. Akhirnya gaya Allah dipakai. Siapa dulu? Saya. Kalau nggak ada saya, nah tuh. Kalau nggak ada saya, nah gitu.
Jadi kata Imam Ghazali, wala taj'alir ra'sa, janganlah kamu jadi kepala. Bahasa kiasan Imam Ghazali, janganlah kamu jadi kepala. Wa in taj'alir ra'sa fa innaka maridun, kalau kamu pengen jadi kepala terus entar sakit. Kepala apa tuh simbol? Satu, pengen dipuji terus. Kedua, nggak mau di bawah, maunya di atas saja. Kepala mana ada sih di bawah? Di atas saja. Maunya pengen dipuji terus, ngangkat diri, nggak mau di bawah, maunya di atas. Kata Imam Ghazali, ntar sakit, darah tinggi. Begitu. Jadi jangan ngarepin pujian. Kalau bisa, terutama muji diri sendiri, ujub, bahaya. Cirinya seseorang dipuji syukur, enggak dipuji enggak apa-apa, yaitu istiwa'u anil adza wal mana, dia nerima dicela dan dipuji. Jadi sepasang, dipuji terima, dicela terima. Jangan maunya dipuji aja, dicela nggak mau. Terbaliknya begitu juga, mau dicela mau dipuji, pasang dua-duanya. Wa kam min magrurin, dan berapa banyak orang tertipu. Istijrat juga nih, berapa banyak tertipu ai mutmaini qalbi fi dunya. Tertipunya nih mutmaini qalbi fi dunya, orang yang hatinya tenang sama dunia, tertipu. Wa ghafilin anil akhirati, dan akhirat dia ghafil, lalai. Orang yang ama dunia tenang, ama akhirat dia lalai, tertipu. Otomatis jangan merasa dunia kita punya, kita tenang. Nah ini udah zaman sekarang ini, hidup mah kalau nggak ada duit susah begitu. Ini zaman sekarang karena nggak ada pembelajaran hati. Kalau merasa dunia itu tenang, sedangkan akhirat itu dia lalai gara-gara dunia dia nggak ibadah, maka itu tertipu. Dengan sebab kalau sampai seperti itu, Allah itu ditutupi aibnya juga. Bisitrillahi uyu bahu. Dia ama dunia tenang, akhirat lupa, tapi ditutup aibnya, termasuk tertipu. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, lebih baik dalam kitab Ihya Ulumuddin, lebih baik dibukakan aib kita daripada ditutupi. Itu lebih bagus. Kenapa? Intahaus sanailah. Tahu ujungnya jadi pujian kepada Allah. Mendingan begitu. Dibobrok kita diangkat sama orang, mendingan begitu. Tapi akhirnya jadi bagus. Kan ada kisahnya itu. Imam Syafi'i cekcok sama Imam Abu Nuwas. Sebutan kita mah Abu Nawas. Bahasa Arabnya yang benar Abu Nuwas. Kenapa cekcok Imam Syafi'i? Dakwanya begitu. Dalam kitab Jubat, Abu Nuwas itu nggak punya rumah. Punyanya cuma pintu, ngablak. Jadi kayak Aladin gitu, kayak apa sih, kayak Doraemon. Jadi pintunya gede di lapangan, gede, nggak ada. Orang-orang datang pada geleng-geleng, ini si Abu Nuwas gila nih. Masa rumah nggak ada temboknya, nggak ada tiangnya, pintunya doang gede. Ditanya, makanya Imam Syafi'i benci pada begitu. Imam Syafi'i kan ahli fikih. Kalau fikih kan danta, Quran, hadis, dalil. Abu Nuwas enggak, dengan siasat. Nah itu diantaranya.
rumah pintunya doang, sekampung ngomongin, dikatain gila. Nah bener gila, coba bangun rumah nggak usah bikin tembok, pintu doang gede, selamat datang, la tadkhul qabla salam, sebelum masuk ucap salam, pas dia buka mana temboknya, pintunya doang, kan dikatain gila. Imam Syafi'i benci, seangkatan Imam Syafi'i paling benci Imam Syafi'i. Saya paling benci sama Abu Nuwas, paling benci. Nggak ada dakwah seperti itu. Ya beda ini, beda jalan. Pas meninggal dunia nih, pas meninggal dunia Imam Syafi'i ternyata langsung dapat hidayah. Salah saya dibenci sama Abu Nuwas, jadi imam nyolatinya, Imam Syafi'i jadi imam. Kenapa bisa seperti itu? Aibnya Abu Nuwas dibuka dulu, dikatain ini tuh Abu Nuwas. Pas ujungnya baru yang bagus begitu, yang bagus. Lihat Syekh Barsose itu saya baca di kitab, sholatnya di langit, di awan. Syekh Barsose sholatnya di awan. Wah, kalau sekarang ada begitu dianggap Tuhan, mungkin orang pada datang itu minta apa-apa, wah sama dia dah, Syekh Barsose. Tapi lihat ujungnya, digoda suruh minuman keras, lewat semua, minum juga, zina juga, bunuh juga, ujungnya nggak bagus. Makanya itu yang tadi disebut istijrat. Makanya kita rubah nih mindset kita, mendingan kita dicela, pas ujungnya bagus. Dari segi hukum fikih, kalau kita dicela, digibah, difitnah, dari hukum fikih ya, sadar nggak sadar pindah amalnya dia pindah yang baik ke kita, amal buruk kita pindah ke gitu. Cuman kan agak susah ya, apalagi banyak orang kita digituin, marah. Imam Hasan Basri diomongin orang-orang, aibnya dibongkar-bongkar. Datang beliau kepada orang itu, marah dia? Enggak, dikasih duit. Apa kata dia? Alhamdulillahil'an, alhamdulillah hari ini kasrotu kutuwati turja'u ilaik, banyak keburukan aku, turja'u ilaik, dikembalikan padamu, wa aksi, dan sebaliknya. Jadi keburukan Hasan Basri pindah ke orang yang gibahin, kebaikan yang gibahin pindah ke Hasan, dikasih duit. Melongo itu yang gibahin, melongo. Di dalam kitab itu kita baca, baru kali ini ada ulama seperti itu. Kasarnya dibuka aibnya, dijelekin, malah bukannya marah, malah dikasih. Nah, mbak tuh, siapin duit mbak, ada yang jelekin, kasih. Alhamdulillah, yang datang bocah mulu, habis. Gitu. Jadi ini nih disebut istijrat. Istijrat itu Allah itu ngasih tapi benci. Dia tenang hatinya karena aibnya ditutupi, tapi sayang, wa ghafilin anil akhirati, dia lupa sama akhirat. Makanya kita jangan merasa enjoy aja. Kita ini apabila dunia kita pegang, ibadah kagak, aib kita nggak dibuka, jangan merasa enjoy, senang. Itu istijrat. Satu saat kayak bom meledak. Mendingan kayak Abu Nuwas, nyebutnya rubah ya Abu Nuwas yang benar. Saya Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani, Al-Jilani. Itu keterangannya istijrat. Wal maqalatu sabiatu, dan pembahasan yang ketujuh, nasihat yang ketujuh, an Daud dan Nabi alaihissalamu, dari Nabi Daud alaihissalam. Qala, beliau berkata,
Auha fi zaburi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun, yaitu kitab anzala alaihi, unzila alaihi, yang diturunkan kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur. Aneh ya, kitab Zabur ada di sini. Itulah kelebihan Syekh Nawawi. Kitab Zabur ada di sini. Berarti Syekh Nawawi belajar kitab selain Al-Quran. Di dalam kitab Zabur, hakun alal akili, hak atas orang yang berakal, ay wajibun alaihi, yang wajib atasnya. Jadi hak dan kewajiban akal itu, nih, kewajiban dan hak akal itu, akal yang kita punya, alla yastagilu ila bisalasi, alla yastagilu ila bisalasi minal khisoli, jangan sibuk melainkan 3. Ini akal kita, hak dan kewajiban akal kita, jangan sibuk melainkan sibuk dengan 3. Apa itu yang 3 akal kita menjadi hak dan kewajiban? Tazawwadu limi'adin. 1, banyak bekal untuk akhirat. Aili akhiratihi biadail a'mali sholihati, yaitu dengan menunaikan segala amal soleh. Ini hak kewajiban akal kita. Karena kewajiban itu tidak akan terkena kepada orang gila. Kewajiban itu terkena pada orang yang balik dan berakal. Tinggal kita koreksi, kita udah jalani belum nih kewajiban. 1, kewajiban akal kita banyakin amal soleh alias ibadah. Yang kedua, kewajiban akal dan hak wa mu'natu limi ashin, banyakin bekal buat hidup. Aikiyami bi amri kifayatihi, yaitu menjalankan untuk mencukupi hidup. Jadi akal kita digunakan, yang kedua biar bisa hidup, makan intinya. Wafi barotin wa marotun, kalau bahasa Arabnya disebut maromah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama, kewajiban akal kita banyakin amal soleh. Kewajiban kedua, banyakin bekal buat makan. Yang ketiga, hak dan kewajiban akal kita watolabu lazatin bihalalin, mencari kenikmatan yang lezat bihalalin, dengan cara yang halal. Nih, kalau dalam fikih berarti mukhalafah ilainya, kelawanannya, orang tidak mencari bekal maka dia tertipu. Orang nggak nyari kehidupan sehari-hari maka dia tertipu. Orang yang mencari kenikmatan dengan cara yang haram maka dia tertipu. Fa inna kasbal halali wajibun, karena usaha yang halal itu adalah wajib. Cuman dibahas dalam fikih mana usaha yang paling bagus. Usaha yang paling bagus 2, bertani dan dagang. Yang paling bagus, yang benar-benar halal. Adapun adab, usaha yang adab untuk menunjukkan karakter sehari-hari kita dalam hidup, ini ijma, sepakat imam yang 4, usaha sebelum usaha yang lain yang halal itu ngangon embe, itu usaha adab, bukan difokusin
usaha embe, bukan, tapi adab. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu ngangon embe. Kenapa? Karena itu karakter kita hidup sehari-hari, kata ulama. Kalau seseorang udah ngangon embe, udah miara embe, maka dia punya karakter dalam berdakwah, bisa paham mana nih orang yang karakternya agak galak, agak susah, agak ringan, itu ada di embe. Makanya awal jadi ustadz ngangon embe. Benar, ini saya omongin benar. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita itu semua ngangon D. Saya niat standar ngaji harus ngangon D. Benar, jadi kita pas turun watak-watak orang tahu karena D begitu. D sifatnya begitu. Wah, Ustadz Irfan ngangon D. Tuh gitu. Jadi itu yang adab sebelum usaha yang lain. Usaha yang ditekenin serius tapi dibenci. 2. Usaha diseriusin. Apalagi buat hidup. Maaf ya, apa adanya saya bilangin. 2 nih, kalau bisa jangan. 1. Tukang sembelih. Ini jangan ditekunin. Jangan ditekunin. Tukang sembelih sapi, kurban itu jangan ditekunin. Kenapa? Nanti ada karakter bengis. Karena dia motong biasa keluar darah. Jadi udah nggak tegaan sama orang. Nih, jangan diseriusin pakai urus sertifikat sembelih. Jangan. Coba motong. Saya bertanya, yang pernah motong pasti ketagihan. Itulah kebahayanya. Ketagihan, Pak RW aja ketagihan. Tuh. Bengis, nanti jadi bengis. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan diseriusin. Ini kita usaha. Apa itu? Tukang gali kubur. Karena dia memati udah biasa. Hatinya udah nggak peka. Malah tawa-tawa dia gali. Malah dia ngarepin siapa lagi yang mati. Benar. Jadi 2 nih, jangan ditekunin. 2, jangan ditekunin. Itu mengkeraskan hati. Tukang sembelih sama tukang gali kubur. Yang subhat. Ini yang subhat ya. Usaha yang subhat. Dalam waro bagusnya tinggalin. Pajitan ibu ani subhat, jauhilah perkara yang subhat, remeng-remeng, halal enggak, haram bagusnya tinggalin. Apa itu? Pilot. Iya, pilot. Remeng-remeng. Kalau dia udah benar-benar waro, tinggalin. Kalau masih picky ya nggak apa-apa. Kalau waro, tinggalin. Apa sih waro? Apik. Seharinya apik. Waro itu cirinya 1, wa'ala yakula pisuki. Dia udah nggak mau makan di warung. Jadi kalau beli dibungkus di rumah. Tuh waro. Jadi nggak mau makan kelihatan banyak orang. Kalau bahasa Sunda meliharaan batur, takutnya batur jadi ada keinginan kita nggak ngasih gitu. Waro tuh disebut. Terus mana lagi? Wa'ala yaksila illa bisitroh. Dia mandi nggak pernah telanjang melainkan pakai kain. Waro. Jadi mandi pakai kain, ada khusus bilasan, nggak telanjang. Kita mah telanjang, ngendeng, nggak betah. Ada khusus wayas tanji fil hamami ilal hajari au hajari salasin. Dia kalau di kamar mandi selalu siap batu sebelum istinja dengan air. Karena sunnahnya sebelum istinja dengan air pakai batu dulu. Tuh, batu 1 dari tengah dulu, taruh
Nggak, jangan yang kayak beling, jangan. Tek taruh baru bilas pakai a, maka itu disebut istijmar. Orang-orang dulu ada tuh masih ditaruh di menggel, padahal itu waro tuh menggel, disebut istijmar. Kita udah enggak pakai itu, malah kayak tisu doang. Nah itu keterangan. Kalau tingkatan waro seperti itu kita belum bisa. Kalau bisa bagus banget, kalau bisa bagus banget. Ya segitu aja, mungkin ada yang kurang paham silahkan bertanya. Namanya di luar tema juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Pilot. Beda. Jack Lincoln itu adalah dia dalam pikirnya lihormatil waktu. Setiap lagi nyupir tiba-tiba Allahu Akbar lihormatil waktu. Di hati saya ngormatin waktu, dohor ketinggalan. Lagi nyupir lagi asar azan lihormatil waktu, asar ketinggalan. Pas nyupir lagi maghrib 3 sudah. 3 lihormatil waktu, saya ngormatin waktu pas azan. Pas pulang kerjain. Maka kata Imam Nawawi itu enggak disebut lalai. Cuman di hati pas azan niatnya lihurmatil wakti, ngormatin waktu. Allah waktu, ngormatin waktu. Karena kalau nggak begitu, namanya kerjaan begitu, hilak berhenti dulu, mau domelin nama lihurmatil wakti. Fikih mah udah sempurna, enak diatur. Fikih udah sempurna, enak diatur. Kenapa pilot beda pilot mah? Pilot itu bedanya apa? Nah itu banyak keterangannya, banyak mudaratnya, makanya halal enggak, haram enggak. Ya mungkin ada lagi. Kalau yang kerja di bank atau di bisnis Apa? Kalau yang kerja di bank atau di bisnis. Wah, kerja di bank kalau tingkatan waro tinggalin. Kalau tingkatan fikih enggak, kenapa? Bukan dia yang iniin, dia mah kerja, dia mah yang ada riba, bukan dia pimpinan. Tingkatan fikih, tingkatan waro tinggalin. Aridol maksiat, ridho sama maksiat. Karena di situ bank ada riba. Bagaimana nggak bisa juga? Nah itu ada ayat yang ketiga, idfa bilati ahsanu sayyi'ah, tutuplah keburukan dengan kebaikan. Pas gajian itu di bank, kasih fakir miskin. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Ada niat nih hasil gajian, saya kasih, mau terserah mau berapa duit, infak, kasih fakir tutuplah keburukan dengan kebaikan. Udah tahu di bank dikekep aja tuh duit, tuh ada itu biar nutupi. Idfa billati, jangan langsung haram gitu. Wah jangan, ntar dia nganggur, ngasih anaknya susah, sekolah, belum bayar kontrakan, gara-gara dibilangin haram dia tinggal. Itu namanya berdakwah tanpa solusi. Nah itu bahaya. Giliran dia kelaparan, kontrakan nggak bayar, yang bilangin haram nggak bantuin. Begitu, harus pakai dakwah dengan solusi. Mending kalau orangnya dia sabar, kalau enggak gara-gara situ sih haram, saya harus jadi begini, berantak nalo. Begitu, jadi ada tingkatannya masing-masing. Ya, segitu aja ya. Saya tutup. Udah? Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.